tips dan trik membuat motivation letter. Jadi seperti penjelasan di video sebelumnya bahwa yang memang cukup krusial yaitu selain proposal riset adalah motivation letter atau surat motivasi, surat alasan, surat yang menunjukkan siapa diri teman-teman kalian, siapa yang bisa mendeskripsikan itu dengan baik. Biasanya lumayan nih, ini memang sepertinya cocok di kampus ini, kurang lebih gambaran seperti itu. Nah, bagaimana kemudian kita menyikapi atau membuat ini ya dengan lebih bagus? Maka ada hal yang harus kita perhatikan, gitu. Bahwa motivation letter ini itu biasanya diminta oleh dua pihak ya. Yang pertama adalah kepada lembaga pemberi beasiswa. Itu biasanya minta juga tuh ya, letter of acceptance. Biasanya apa yang meyakinkan, apa yang bisa dibuktikan, apa yang bisa diceritakan dari diri kamu melalui sebuah tulisan. Nah, biasanya letter of motivation-nya itu peruntukan untuk mendapatkan beasiswa. Ada juga yang memang dibuat untuk masuk kampus. Tadi bisa memang jalurnya adalah melalui websitenya kampus, ya ada sistemnya. Ada juga yang memang email-emailan gitu kepada profesor yang akan menjadi pembimbingnya atau calon supervisornya gitu. Itu juga sama gitu. Nah, kenapa itu dilakukan? Karena biasanya itu menjadi proses untuk mendapatkan LOE yang sifatnya conditional gitu. Jadi ini saya sudah terima, saya cuma kurang satu syarat, siapa yang menjamin pendanaan saya di kampus itu. Nah, itu nanti untuk syarat di beasiswa. Nah, kalau kita kaitkan sama LPDP, biasanya LPDP cukup bisa dikatakan prospektif bagi mereka yang sudah mendapatkan LOE sifatnya conditional gitu. Jadi dua hal nih. Tapi nanti kita di sini bisa sinergikan ya untuk konteks motivation letter yang bisa untuk keduanya lah. Jadi gambarannya kurang lebih sama. Kalau untuk beasiswa sama calon supervisor seperti apa sih gitu. Kita buat yang tengah-tengahnya ya, yang cukup common saja gitu. Nah, tips dan trik yang pertama untuk membuat motivation letter itu coba kita create ya. Misalnya ditujukan kepada profesor yang akan menjadi pembimbing. Nah, nanti diperlukan itu agar dapat LOE. Ya, kamu secara kondisional ini sudah oke lah, kamu saya bimbing siap kok, tinggal kamu nyari beasiswa sana gitu. Biasanya kayak gitu ya. Nah, itu perlu kita siapkan tuh. Nah, bagaimana cara membuat motivation letter yang baik? Itu dimulai dengan konten yang ada di sebelah kiri ini, ya. Jadi harus mengawalinya dengan kuat, gitu. Pokoknya dibuat bombastis tapi tetap eye-catching ya. Kemudian perhatikan strukturnya, ya. Jadi strukturnya harus dilihat. Harus sesuai dengan yang seharusnya, tidak terlalu banyak sebenarnya harusnya. Pemilihan diksi atau kata no grammar error, jelaskan dengan detail dan berikan conclusion yang jelas. Dan kalau bisa nih relate nih. Ya, start with strong statement ya. Terus kita menutupnya dengan clear conclusion. Nah, itu hal yang harus diperhatikan. Nah, ini contohnya ya. Gitu. Jadi kalau sudah seharusnya ya, kalau sudah buat semacam surat motivasi atau surat yang menjelaskan diri kalian itu kenapa meng-apply di kampus ini atau beasiswa ini, itu idealnya kalau seharusnya sudah lolos di calon supervisor, itu tidak sulit lagi untuk membuat semacam motivasi letter bagi beasiswa. Ya tinggal di rombak aja dikit gitu ya. Karena ini sudah proven nih, dibaca sama supervisor oke, di beasiswa harusnya oke. Nah, jadi memang ini coba di semacam setting ya, untuk membuatnya ditujukan kepada calon supervisor. Nah, contohnya ini ya, start strong ini ya. Jadi kita harus membuat motivation yang tidak harus ada heading itu, hanya semacam
beberapa kata yang itu memang bisa apa ya, bisa mencerminkan sesuatu yang impresif gitu. Ya, jadi karena apa? Karena banyak ya para penyeleksi di luar negeri banyak yang anggap aplikan itu banyak. Ya kalau sudah dikasih judul motivation letter gitu aja semuanya ya kan, seleksinya biasanya dimulai dari hal yang menarik dulu nih. Nah, sehingga start strong itu harus benar-benar impresif. Nah, contohnya ini nih di paragraf 1 ya. Jadi economics is a rigorous discipline to which I find myself when was intensely attracted gitu. Ya, jadi konteks ekonomi dia itu sudah mendarah daging gitu ya sejak dia sekolah, bahkan dia secara tidak langsung gitu, maksudnya dalam konteks secara tidak penuh sadar mungkin karena masih kecil, ya dia sudah melakukan konteks itu dengan membuat atau menjual sepatu tuh namanya Sukati. Nah itu kan contoh start strong. Ini kok menarik nih, maksudnya apa nih gitu. Jadi intinya dia ingin mengungkapkan bahwa saya ingin belajar ekonomi secara implisit banget, bahkan dia menganggap sesuatu yang sifatnya ekonomi itu jadi passionnya dia gitu. Nah, jadi passionnya dia itu konteks yang bagus tuh, mengawali dari konteks masa kecil, jualan handicraft, kemudian apa namanya ada aktivitas ekonomi yang dianggap sebagai passion. Terus kemudian perhatikan struktur, ya. Biasanya kenapa ingin mengambil jurusan tersebut, atau kenapa ingin dibimbing oleh saya atau supervisor itu. Nah itu kita harus spesifik nih, ya. Kenapa sih ngambil jurusan itu, gitu. Gitu. Jadi biasanya standarnya karena alasan linearitas. Namun harus bisa di-track dengan konteks yang memang ya menunjukkan alasan yang kuat. Itu bagi mereka yang sudah publikasi dan itu sesuai dengan jurusan yang mau diambil, itu biasanya modal yang besar. Ya karena saya sudah publikasi 3 4 waktu S1 nih. Bahkan sampai 5 dan judulnya tentang ini dan Bapak supervisor, profesor supervisor nulisnya juga tentang ini. Nah, maka itu akan relate kuat di situ. Ya, jadi strukturnya setelah mengalir dengan kuat, mainkan tuh mana yang harus dipukul nih dengan kalimat-kalimat yang bagus. Nah, ini contohnya. Kenapa ingin mengambil jurusan tersebut? Nah, ini ditulis nih ya prosesnya gitu. Ya. Jadi ini contoh saja, misalkan ambil di kampus mana. Gitu. Jadi ini contoh ya yang bisa kalian teman-teman semua highlight bahwa ya awalnya berterima kasih sudah diberikan kesempatan untuk mendeskripsikan diri ini dan kenapa ingin mengambil jurusan ini gitu karena itu dianggap penting misalnya, terus dia sudah belajar itu sejak kecil, banyaklah hal yang membuat dia itu mengarah ke situ. Nah makanya tadi kalau kemudian ini dikaitkan sama publikasi sebelumnya itu bagus. Nah, masalahnya, Pak, saya tuh belum publikasi sebelumnya. Maka bisa di-highlight aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan itu. Misalnya ikut asisten dosen. Pak, saya nggak pernah tapi Pak ikut asisten dosen. Organisasi. Pak, tapi saya nggak pernah organisasi. Saya hanya punya kekuatan IPK. Maka kamu bisa ceritakan kenapa IPK kamu bisa tinggi. Jadi banyaklah sudut pandangnya. Nah, itu ya. Itu paragraf 23 bisa memberikan pukulan besar ya, yaitu kenapa memilih jurusan itu. Kemudian selain menceritakan ya capaian-capaiannya, mungkin juga bisa ceritakan poin yang lain bahwa sebelumnya juga sudah beasiswa dan oke dengan IPK berapa. Nah itu bisa dieksplor dengan contoh yang seperti ini, contoh saja. Itu. Terus yang terakhir gitu ya, selain apa namanya start strong, kemudian describe the goals, or what do you want, why you choose this department, kemudian kamu memberikan ya highlight notable academic activities, maka selanjutnya bisa mengarah ke penutupan yaitu transferable skills. Jadi sesuatu yang pernah didapat melalui aktivitas sebelumnya itu relate nggak dengan kompetensi ya yang sudah ada saat ini. Jadi
itu bisa apa namanya di-highlight. Jadi setelah apa namanya nanti diterima, itu rencananya mau ngapain sih gitu. Terus itu relate nggak sama kehidupan di masa depan? Itu boleh tuh. Jadi prosesnya mulai dari sesuatu yang semangat ya, yang benar-benar meyakinkan, terus alasan kenapa kamu memilih departemen itu, kemudian apa yang menjadi semacam modal atau semacam kekuatanmu memilih departemen itu, maka yang terakhir adalah nanti kalau sudah keluar itu bisa ngapain aja ya. Terus kemudian implementasi dari cita-citamu nanti di masa depan jika misal masuk kampus tujuan itu mau ngapain. Nah, itu transferable skill. Dan yang terakhir jangan pernah patah semangat untuk berharap gitu, sehingga berikanlah semacam kalimat-kalimat yang memang bisa menunjukkan gitu ya. Saya ingin di sini gitu. Nah, kalimatnya bisa banyak, skill-nya silahkan mengimprove tuh dengan berbagai contoh. Ini contoh saja gitu. Nah, ini banyak contohnya ya. Nanti bisa dipelajari dan bisa tuh diakses apa namanya yang ada di MOCC ya berkaitan dengan kontennya. Nah, itu bisa nanti saling sharing. Dan penutupnya ya, jadi ini jangka panjang ya, itu mau ngapain? Nah, misalkan mau lanjut PhD, oh boleh, itu bagus sekali. Kalau saya ingin PhD di tempat yang sama, oh itu mungkin juga bagus. Silakan ya dieksplor. Jadi setidaknya itu tadi ada 7 part ya, kalau boleh direview ulang, maka dimulai dari konteks kita harus start with strong statement, kemudian kita harus memperhatikan struktur sebenarnya, namun dari situ strukturnya apa sih, maka kita harus berikan alasan ya, kenapa memilih departemen tersebut, kemudian dari konteks memilih itu, kenapa memilih, sudah dijelasin nih. Dan yang mendukung atas pemilihan saya ini, ya berarti kan kapabilitasnya. Akademik aktivitasnya sebelumnya itu kayak gimana? Itu diterapkan, capaiannya kayak gimana? Gitu. Terus kenapa itu menjadi penting? Dan di masa depan mau ngapain nih? Nah, itu bisa diceritakan, transferable skill, terus jangan pernah berhenti berharap ya untuk kemudian agar bisa diterima di kampus ini. Karena apa? Karena you have a long term plan ya, di masa depan masih ada kegiatan. Nah, nanti bisa langsung praktek ya di MSCC, ada template-nya, semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di pertemuan yang selanjutnya.